Oke, baik. Chef Trias, boleh ceritain nggak sih peran chef nih? Kan sebagai chef, sekaligus menjadi dosen juga di Binus University. Gimana sih cara chef mengajarkan mahasiswa biar siap kerja di luar negeri dan adaptif dengan budaya lain? Karena kan sekarang kita udah mulai maju ya ke era digital dan teknologi yang semakin luas dan mendunia. Oke, nah peran saya sebagai chef itu kan menjaga kualitas makanan dan cita rasanya ya, supaya selalu baik dan konsisten. Nah, kalau sebagai dosen, bagaimana saya bisa meningkatkan rasa ingin tahu dari mahasiswa, ya, menanamkan disiplin, ya, terus mereka mau belajar dan mengikuti arahan, gitu, sehingga mereka mendapatkan skill dan knowledge yang dibutuhkan. Nah, kalau tadi supaya mereka siap bekerja di luar negeri ya. Nah, based on experience saya, itu yang paling penting adalah bagaimana cara mereka berkomunikasi ya dengan orang-orang dari berbagai negara. Nah, itu kita tanamkan juga pada saat kita belajar di sini di hotel manajemen. Karena kan juga ada beberapa, bahkan banyak ya mahasiswa inbound dari berbagai negara yang ikut belajar di sini. Itu mereka udah mulai berlatih bagaimana menghadapi budaya-budaya yang baru, menghargai gitu ya, dan bekerja sama, itu yang paling penting gitu. Nah, itu salah satu bekal yang utama untuk bisa bekerja di dunia global. Salah satunya juga bisa melakukan kolaborasi juga ya. Iya, betul. Mungkin dengan hospitality di luar negeri juga ya. Iya, kalau kolaborasi kita banyak kolaborasi dengan industri, dengan universitas lain di luar negeri gitu, dan itu selalu kita lakukan. Banyak anak-anak hotel manajemen yang training itu di luar negeri juga, jadi mereka ambil internship-nya di luar negeri. Jadi memenuhi ya chef-nya untuk bisa adaptif dengan budaya lain. Betul. Oke, kita lanjut nih chef. Kira-kira kalau untuk menjadi biar bisa jadi kayak chef nih, apa sih skill nomor satu yang perlu dimiliki sama mahasiswa hospitality biar sukses secara global? Oke, yang paling penting sih ada dua ya, mental karena dunia kitchen itu lumayan keras ya, kemudian bisa beradaptasi karena dunia hospitality itu dinamis, terus berubah mengikuti tren gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Ya, kalau mental itu wajib ya, karena kan kita butuh ketepatan, kecepatan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya mentalnya kurang kuat, biasanya udah nyerah duluan gitu. Iya. Oke, kan tadi kita udah ngebahas nih buat bekal-bekal buat para mahasiswa. Tapi boleh dong chef kita kenalan lagi nih sama chef lebih dalam. Pengen tahu dong sebenarnya pengalaman chef tuh yang paling berharga dan yang paling bikin jadi, oh ini bisa dijadiin bahan pengalaman buat para mahasiswa belajar juga nih. Itu ada nggak sih? Ya, pengalaman di hotel pasti ya. Tapi yang paling berkesan buat saya waktu saya kerja di kapal pesiar. Ya, karena kapal pesiar itu adalah floating hotel besar ya. Terakhir kapal tempat saya bekerja itu passengernya 4.800 ditambah dengan kru sekitar 2.000. Nah, itu kan semua yang ada di atas kapal harus disediakan makanan ya. Sedangkan yang bekerja di kitchen itu nggak banyak ya. Setiap section itu paling hanya 8 sampai 10. Jadi kalau total dalam satu kitchen di di kapal pesiar hanya sekitar 150 sampai 200 lah untuk memberi makanan ribuan orang ya. Beda kalau kita di sini kan ada wedding 1.000 2.000, wah yang kerja udah banyak banget gitu. Nah, jadi di sana itu kita hanya bikin makanan yang berkualitas tapi juga kecepatan ya. Kecepatan dan multitasking. Jadi sambil ngaduk adonan ya, saya sambil potong-potong, sambil buat yang lain, preparation. Nah, itu skill yang luar biasa. Saya pun perlu beradaptasi kurang lebih 3 minggu pertama kali saya naik di atas kapal gitu ya. Dan kerjanya lumayan capek. Itu sering saya share ke mahasiswa pengalaman-pengalaman itu supaya mereka
apa namanya, tahu lah ya, tahu dan siap. Dan biasanya mereka antusias sekali, banyak lagi yang mau ditanya gitu kan. Wah kalau gini gimana, suka dukanya banyak banget, tapi enjoy ya, enjoy. Dan satu yang saya tekankan, kita kalau apa namanya, kerja itu jangan menilai sesuatu dari nilai uangnya ya, karena uang itu bisa mengikuti. Itu udah saya buktikan sendiri. Jadi dari awal saya bekerja, saya tidak melihat nominal ya, gitu. Ikuti aja, yang penting kita dapat pengalaman, dapat skill ya. Plus kalau di kapal pesiar saya dapat jalan-jalan gratis gitu. Itu semua kita nikmati gitu. Itu biasanya jadi satu sharing yang menarik buat mahasiswa. Oke, Chef. Lanjut nih. Kalau misalkan tadi kan sebenarnya suka dukanya ya, udah dijelasin juga sama Chef. Itu kan pasti akan jadi challenge besar nih yang bakal dihadapi sama mahasiswa nanti kalau misalkan mereka udah masuk dapur profesional. Nah, cara mereka buat bisa belajar dari situ dan jadi batu loncatan mereka untuk level up itu gimana? Ya, yang pertama selalu mau belajar. Jadi setelah kita selesai mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan ya, atau diminta, kita bantu rekan lainnya, bagian lainnya ya. Selain kita membina relasi, kita mendapatkan skill-skill baru ya, juga perhatian dari atasan ya, karena kita melakukan yang lebih gitu. Nah, terus yang penting kalau di kitchen itu tambahan satu lagi, jangan baper. Ya, itu saya selalu tekenin ke mahasiswa. Karena biasalah orang di dapur tuh suka ngomongnya sembarangan ya, kasar gitu. Jadi jangan baper, dibawa asik aja, enjoy gitu ya. Jadi suasananya pun tetap enak gitu. Sama harus selalu semangat, jangan menyerah ya. Memang pekerjaannya capek, tapi apa namanya, itu nanti akan terbentuk dan kita akan terbiasa. Di awal itu saya pernah sempat mau nyerah, jadi saya kerjanya capek banget ini gitu, nggak kuat. Tapi dalam hati saya punya satu cita-cita yang tinggi. Itu aja yang selalu jadi patokan buat teman-teman mahasiswa. Kamu harus punya satu tujuan ya, punya cita-cita, dan itu yang selalu dijadikan motivasi supaya kamu nggak gampang nyerah gitu. Itu sih. Berarti buat para mahasiswa nih harus bisa ya belajar dari hal-hal yang udah dilewatin juga nih sama Chef Rias ya. Iya. Biar nanti nggak kaget ya. Nggak kaget. Misalkan masuk ke dapur ternyata ada yang dilempar apa. Iya. Jangan sampai baper ya Chef ya. Betul. Panci melayang ya. Oke. Nah, kalau misalkan menurut Chef sendiri gimana sih cara ngajarin mahasiswa, terutama ini generasi muda nih ya Chef, balik lagi nih, katakan sekarang udah mau masuk ke generasi alpha nih yang bakal masuk kuliah ya, biar nggak cuma mahir masak aja, tapi juga bisa menjadi hospitality leader yang visioner, yang panjang nih Chef, jarak pandangnya. Iya, biasanya itu selain saya kasih mereka case-case tadi yang udah pernah saya alamin ataupun yang saat ini ada, saya ajak mereka untuk mengeluarkan ide-ide ataupun mereka cari informasi kira-kira lagi ada masalah-masalah apa. Jadi mereka bisa observe dulu, terus mereka sharing dan kita bahas sama-sama gitu ya untuk cari solusi bagaimana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, biasanya itu kalau anak-anak zaman sekarang akan lebih masuk kalau justru keluarnya itu dari mereka sendiri. Biasanya itu saya coba untuk gali dari mereka gitu. Kalau kamu kira-kira di kitchen apa sih yang terbayang dari kamu gitu kan? Terus ada nggak hal-hal yang kamu belum tahu, yang kamu takut, yang kamu ragu apa gitu? Baru nanti setelah mereka utarakan, baru saya jelaskan gitu kan. Mereka akan lebih masuk dengan itu gitu. Dan biasanya saya hanya lempar pertanyaan kecil. Nah, itu bisa mereka cari tahu, mereka ngegali, mereka diskusi. Nah, itu membuat mereka lebih kreatif ya. Mereka critical thinking ya. Gitu, mereka bisa teamwork.
gitu sama timnya. Nah itu salah satunya sih yang saya terapin. Jadi untuk generasi muda sekarang tuh memang lebih mudah untuk diajak ngobrol aja ya Chef ya. Iya. Buat jadi jatuhnya sharing ya Chef ya. Sharing, karena kalau lecturing ya di kelas dengan PPT yang agak panjang gitu ya, mereka boring, akhirnya nggak fokus gitu. Jadi lebih banyak interaksi aja dengan mereka gitu. Nah, sekarang juga kan selain generasi muda sekarang yang udah berkembang, ada teknologi juga nih Chef sekarang. Pasti kan berdampingan dengan adanya teknologi kayak smart kitchen atau AI atau digital service nih sekarang yang memudahkan dunia hospitality. Nah, kira-kira hal-hal ini tuh dapat mempengaruhi dunia hospitality nggak sih Chef secara dasarnya? Pengaruh pasti ada. Kalau untuk smart kitchen, justru dengan adanya teknologi itu bisa lebih memudahkan pekerjaan kita, ya, menjadikan lebih presisi, lebih tepat waktu, lebih aman untuk keamanan pangannya, gitu. Contoh kayak kita di sini juga udah pakai satu oven yang pinter, ya, itu udah bisa diprogram untuk berbagai macam makanan. Nah itu malah dengan skill chef yang biasa aja bisa memasak yang luar biasa. Jadi ovennya akan memberikan instruksi kapan memasukkan bahan, kapan nambahin bumbu, kapan bahan-bahan itu mesti dibalik atau diaduk gitu. Dan mereka si oven ini akan adjust temperaturnya seberapa yang tepat untuk supaya hasil masakannya itu benar-benar sesuai dengan keinginan, jadi presisi sekali. Nah itu memang saat ini sudah mengarah ke sana, dan kita juga bekali mahasiswa dengan teknologi itu, supaya mereka nanti pada saat masuk ke industri, terutama hotel bintang 5 yang udah menggunakan teknologi, mereka nggak kaget. Gitu. Kalau AI itu lebih banyak digunakan untuk personalisasi. Jadi dengan adanya AI itu nanti kalau ada tamu reguler ya yang udah biasa datang, kita udah bisa tahu apa sih yang biasanya dipesan sama tamunya, ada special diet kah gitu ya, special request dan lain-lain. Nah itu tanpa perlu benar-benar si waiter yang bertemu langsung ataupun chefnya, kita udah bisa langsung mendapatkan informasi itu dan kita bisa memberikan produk yang sesuai dengan keinginan tamu, ya udah personalized lah gitu. Chef, tapi penasaran nih, tadi kan sempat ngomongin juga kalau misalkan kitchen AI, smart kitchen sebenarnya bisa ngebantu ya Chef ya? Yes. Tapi apakah itu jadi menyalahi aturan? Karena kan sebenarnya chef sendiri kan harus tahu dong, yang namanya jadi chef itu harus tahu kapan mateng, berapa lama masaknya, terus ini tingkat kematangannya udah bener apa belum, itu kan sebenarnya harusnya basicnya chef sendiri ya Chef ya. Tapi kalau misalkan dibantu dengan smart kitchen itu bakal menghilangkan makna itu nggak sih sebagai chef itu sendiri? Enggak. Jadi memang si chefnya ini harus punya skill ya. Dan memang yang namanya masakan itu butuh adanya human touch tetap ya. Karena bumbu-bumbu juga kan yang nyiapin chefnya. Dan yang memastikan hasil akhir dan rasanya itu kan dengan touch dari chefnya. Memang nggak bisa ditinggalkan ya, nggak bisa ditinggalkan. Dan kalau yang selalu saya lakukan itu memasak dengan tulus dan dengan hati, itu bisa membuat masakan jadi lebih enak ya, bisa lebih enak. Dan itu terus masih saya lakukan, walaupun dengan bantuan smart kitchen tadi ya. Karena smart kitchen tadi kan hanya memudahkan saja, mengingatkan ya, dan memastikan lebih presisi gitu. Karena memang memasak itu kan art. Antara saya masak, rekan saya masak dengan ingredients yang sama, metode yang sama, itu hasilnya pasti akan ada sedikit perbedaan. Nah, dengan adanya teknologi itu kita bisa meminimalisir hasil dari tadi ya, perbedaan tadi. Jadi masih bisa kurang lebih hasilnya bisa mendekati sama gitu. Jadi tetap yang paling penting adalah
kalau masak juga chef tetap pakai perasaan. Iya, betul. Human touch itu nggak ada yang bisa menggantikan. Betul. Oke. Nextnya nih, chef mau tahu dong, kalau misalkan pengalaman mahasiswa yang go internasional setelah belajar mixing teori dan praktik tuh sebenarnya bener nggak sih chef, atau sebenarnya yang bener tuh cuma yang mendukung cuma praktek aja, atau yang mendukung tuh cuma teori aja, atau memang bener harus di mix nih untuk belajar? Ya, memang harus tahu nggak hanya praktek juga teori. Ini ada satu pengalaman, jadi mahasiswa ini udah punya pengalaman bekerja. Juga pernah ada satu mahasiswa udah ikut kompetisi sebelumnya, walaupun dia backgroundnya bukan dari masak ya, tapi karena suka ikut kompetisi dan menang gitu ya. Nah, pada saat mereka belajar di sini dan kita berikan nggak hanya praktek, juga teori untuk menjelaskan kenapa kita lakukan seperti ini, itu tujuannya karena apa, dan itu prosesnya bagaimana gitu ya. Nah, itu baru di situ mereka menyadari, oh oke, kenapa kita buat seperti ini tuh karena ada begini, itu dari teorinya gitu ya. Nah, itu yang tadinya sebelumnya mereka, wah chef kalau masak tuh gini, karena mereka kan udah pengalaman ya. Saya bilang, ya itu cara kamu ya, ini kan kita lagi belajar ya, jadi kamu harus tahu paling tidak basic, filosofinya, detail, membuatnya dari scratch sampai jadi gitu ya. Nah, itu sebenarnya jadi satu hal yang menarik juga. Jadi si mahasiswa ini yang tadinya dia cuma tahu masak aja, ya begitu dia tahu, oh dari teorinya tuh seperti apa, itu sebenarnya mendukung ya supaya hasil jadinya bisa baik. Nah itu jadi satu hal yang menarik. Nah ada satu mahasiswa itu yang waktu itu sempat banyak ya agak berdebat dengan saya di sini. Kita akhirnya bisa bersama saling melengkapi ya, dan alhamdulillahnya mahasiswa ini sekarang sukses. Dia kerja di Hong Kong saat ini. Nanti kalau ngelihat dia pasti tahu siapa nih yang dia maksud. Gitu. Berarti pengalaman mahasiswa ini juga yang bisa membuktikan ya chef, kalau misalkan belajar teori terus praktek itu menjadi kombinasi yang paling gong ya chef. Betul. Memang kan di industri juga banyak chef yang backgroundnya bukan dari hospitality ataupun sekolah memasak. Mereka berdasarkan pengalaman. Nah, itu kalau memang mereka nggak begitu paham dengan teorinya, ya kurang lengkap karena kan mereka hanya tahu pada saat mereka belajar di industri secara langsung, hanya praktek aja gitu ya. Nah itu salah satu bekal yang diperlukan juga untuk bisa menjadi lebih sukses gitu. Nah kan dari tadi kita udah ngomongin pembelajaran seperti apa sih yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa nih chef. Tapi mau tanya sebaliknya, kalau chef sebagai pengajar yang punya pengalaman dan jam terbangnya tinggi nih, apakah chef sendiri juga dapat pelajaran dari mahasiswa? Mungkin mengingat tentunya kan ada perkembangan di setiap generasi ya, ada generation chef-nya nih chef. Ya, betul. Apakah jadinya chef juga selama ngajar itu dapat pelajaran juga dari para mahasiswa? Jelas, pastinya dapat. Karena kan anak-anak mahasiswa ini yang biasanya lebih update ya. Nah, dengan mereka ada informasi-informasi, chef nih sekarang lagi tren ini nih gitu kan, tren ini gitu. Nah, saya jadi ikut ke update dari mereka. Yang mereka, chef kalau mau bikin ini gimana, bikin ini, itu apa? Saya bilang, ya itu lagi mulai baru hits nih chef gitu kan. Nah udah akhirnya saya update kan dari mereka, oke gimana, udah kita lihat sama-sama, kita coba bikin gitu ya. Nah itu jadi memang saya ngajar tapi saya juga dapat pelajaran juga dari mahasiswa gitu. Kadang plating yang terbaru gitu ya, memang setiap chef itu punya style plating ya. Biasanya tuh kalau saya lihat ada satu hasil produk makanan,
saya udah bisa tahu misal oh ini buatan teman saya nih si ini gitu kan, punya karakter sendiri. Nah tapi ada update lagi lah gitu ya, mahasiswa pada saat dia bikin plating ya, saya bisa oh oke, kayak gini tuh bagus juga ya, lucu juga gitu. Nah banyak hal-hal baru juga yang saya dapatkan dari mahasiswa gitu. Saling ya chef ya. Betul. Bukan berarti sebagai pengajar tapi nggak bisa dapat pelajaran ya. Iya, memang kita harus terbuka juga ya. Nggak karena kita dosen, kita pengajar, artinya kita yang paling pintar gitu, enggak. Ya kita bisa belajar dari semua orang ya, termasuk mahasiswa gitu. Sebagai penutup nih chef, kalau misalkan harus beri satu kalimat motivasi buat mahasiswa hospitality, kira-kira quotes andalan chef itu apa sih? Oke, kalau quotes saya tadi ya, saya itu selalu memasak dengan hati. Nah, karena ini hospitality ya, hotel management, jadi kalian harus melayani dengan hati ya, hospitality with heart. Itu penting, apalagi tadi ya kita sempat berbicara mengenai teknologi. Teknologi itu tetap harus didampingi dengan hati. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang tulus, itu hasilnya akan baik dan pasti akan bisa diterima oleh semua orang. Gitu. Oke, thank you, chef. Sama-sama. Sharing dan ngasih pengalamannya juga ya, Ya. sebagai chef dan dosen di BINUS University. Ya. Welcome.